Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Cahya Maulida Tadani dari kelas KA21 dengan NIM 21030234040 akan mempresentasikan sebuah karya tulis hasil saya yang berjudul transplantasi lamun jenis Thalassia hemorrhagica dengan metode Spring Ancor sebagai agen fiksasi CO2 dalam rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Di sini ada pun aspeknya. Yang permasalahannya ada peningkatan gas CO2 sangatlah mengancam kelangsungan ekosistem terumbu karang sebagai tolak ukur keanekaragaman biota laut. Gas CO2 ini mudah bereaksi dengan CaCO3 pada struktur terumbu karang serta hewan-hewan bercangkang lainnya. Tujuan dari penelitian studi literatur ini adalah sebagai upaya untuk menjadikan lamun sebagai alternatif pengganti terumbu karang. Dan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai referensi lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian akan dikaji lebih dalam dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa yang pertama, salah satu upaya dalam menyelamatkan terumbu karang dari pengikisan CO2 adalah dengan mentransplantasi lamun atau seagrass pada daerah ekosistem terumbu karang. Metode transplantasi yang digunakan adalah Spring Ancor, yakni jangkar. Yang kedua, penanaman lamun jenis Thalassia hemorrhagica diharapkan mampu mengurangi laju penguraian mineral terumbu karang oleh CO2 karena kemampuan fiksasi CO2 yang besar dan cepat. Selain itu, kemampuan adaptasi fotosintesis dalam lingkungan asam juga membuat tumbuhan ini menjadi unggul dalam proses rehabilitasi. Selanjutnya, selain itu, kemampuan yang adaptasi fotosintesis dalam lingkungan asam akan membuat tumbuhan ini menjadi unggul dalam proses rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Yang ketiga adalah upaya ini juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan melestarikan ekosistem terumbu karang dan lamun sehingga ekosistem laut dapat terjaga dan membawa manfaat bagi biota laut maupun manusia. Keywordnya berupa terumbu karang, peningkatan CO2, transplantasi lamun, dan metode Spring Ancor. Korespondensi autornya ada Bapak Dr. Aigusti Madi Sanjaya MSc, Program Studi S1 Kimia, Universitas Negeri Surabaya, dengan email igmas@unesa.ac.id. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini ada pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang terbentuk dari dasar laut dangkal pada wilayah yang beriklim tropis. Kata terumbu karang bukanlah suatu kesatuan melainkan mempunyai makna terpisah. Karang merupakan fauna-fauna kecil yang dianggap polit. Menurut Surba 2019, sedangkan terumbu merupakan struktur pada dasar laut yang merupakan deposit endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Kalsium karbonat ini didapatkan dari fauna-fauna karang yang berada pada filum Cnidaria, ordo Sclerectina yang bersimbiosis dengan alga Coxanthile berakibat tertimbunnya secara masif dan sebagai tempat tinggal bagi beberapa organisme laut. Menurut Sanguino 2021, alasan dijadikannya terumbu karang sebagai tempat tinggal bagi beberapa organisme laut atau bahari lantaran terumbu karang mampu menahan gaya gelombang laut, menyediakan sumber makanan bagi ikan-ikan dan sumber nutrien lain yang diperlukan oleh organisme laut atau bahari. Menurut Surba 2019,
Di samping manfaat tersebut, terumbu karang juga rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Perubahan tersebut dapat berupa eksternal maupun internal. Apabila perubahan internal, contohnya perluasan area atau ekspansi area, cakupan sedimentasi yang mempengaruhi komunitas lain. Sedangkan perubahan eksternal, contohnya peningkatan jumlah gas karbon dioksida atau CO2 yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca akibat kegiatan industri manusia. Menurut Sawi 2007. Selanjutnya, permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai peningkatan gas CO2 yang sangat mengancam kelangsungan ekosistem terumbu karang sebagai tolak ukur keanekaragaman biota laut. Apabila terumbu karang terurai, maka beberapa biota laut akan kehilangan tempat tinggal. Alhasil, akan terjadi kepunahan massal biota laut. Kehidupan biota laut terutama di daerah perairan dangkal dan tropis sangat bergantung pada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang dapat menjadi indikator tingkat pencemaran yang terjadi pada laut dangkal dengan melihat keragaman biota yang ada di daerah tersebut. Menurut Surga 2019, menurut Asasri Cutler, peningkatan gas CO2 akan menggeser arah keseimbangan ke kanan, yaitu terjadi reaksi peruraian. Jika laju reaksi ke arah kiri tidak bisa mengimbangi laju reaksi ke arah kanan, maka terumbu karang akan habis dalam beberapa tahun yang akan datang. Menurut Morgan 2020, berikut ini adalah persamaan reaksi antara kalsium karbonat sebagai mineral kalsit terumbu karang dan gas CO2. CaCO3 ditambah CO2 ditambah H2O menghasilkan Ca2 plus ditambah 2 HCO3. Selanjutnya adalah ion bikarbonat atau HCO3- yang bersifat asam akan menurunkan pH laut sehingga semakin lama laut menjadi asam. Peningkatan keasaman akan menyebabkan rusaknya ekosistem laut, mulai dari kematian ikan-ikan laut dan beberapa tumbuhan laut sampai terurainya mineral-mineral dalam lautan. Menurut Morgan 2012, berikut ini adalah grafik larutan ion Ca2+ dan ion HCO3- pada beberapa sungai di dunia. Menurut Morgan 2012, grafik di atas menunjukkan grafik yang linear, persamaan massa reaksi peruraian mineral kalsit yaitu HCO3- sama dengan 2 Ca2+. Selanjutnya, grafik tersebut dapat bergerak ke kanan yang disebabkan peningkatan konsentrasi CO2 terlarut akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya terumbu karang dapat terkikis habis. Alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti terumbu karang yakni transplantasi lamun jenis Thalassia hembrici dengan metode Sprigg Ancol sebagai agen fiksasi CO2 dalam rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Kemampuan fiksasi CO2 yang besar dan cepat dan kemampuan adaptasi fotosintesis dalam lingkungan asam membuat Thalassia hembrici ini menjadi unggul dalam proses rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Untuk metodenya menggunakan kajian literatur dan studi kepustakaan. Kajian literatur dijadikan sebagai dasar dalam membangun konsep atau teori baru. Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti jurnal baik tingkat nasional maupun internasional, artikel ilmiah, dan berbagai referensi lainnya.
yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam artikel ini. Setelah itu, data yang telah diperoleh akan dikaji dan ditelaah lebih dalam untuk selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan. Ekosistem padang lamun memiliki potensi sebagai penghasil oksigen bagi bumi. Lamun atau siklas memiliki kemampuan fiksasi CO2 atau karbon dioksida yang besar serta laju fotosintesis yang cepat sehingga oksigen yang dihasilkan dapat menetralkan keasaman laut, menurut Apostolaki tahun 2014. Tetapi ekosistem padang lamun ini sangat mudah rusak apabila tercemari oleh limbah industri. Menurut Apostolaki tahun 2014, metode transplantasi yang digunakan adalah sprig ancol atau jangkar. Hal ini dikarenakan metode tersebut mampu mempercepat pertumbuhan lamun yang dengan tegakan yang berkumpul. Menurut Apostolaki tahun 2000 menurut Febriantoro DKK tahun 2013. Selanjutnya ada pun langkah-langkah untuk pembuatan bibit lamun. Menurut Febrianti tahun 2017. Yang pertama, siapkan sebuah plot berukuran 1,2 x 1,2 meter dengan jarak 25 cm per setiap petakan sebanyak 25 kisi atau petakan. Yang kedua, siapkan jangkar dari besi berdiameter 15 mm berjumlah 4 buah dengan panjang 50 cm, sedangkan untuk sisi-sisi plot dan jangkar besi berdiameter mm sepanjang 20 cm sebanyak 50 buah sebagai tempat penangkapan bibit lamun. Yang ketiga, pasangkan plot di lokasi transplantasi. Kemudian pasangkan jangkar besi di setiap sudut plot. Yang keempat, tancapkan crowbar atau linggis di sekitar daerah lamun donor, putar satu arah dengan kemiringan 30 derajat, lalu ambil bibit lamun. Yang kelima, bibit yang telah diambil kemudian dipotong dan ditegakkan pada limbang, lalu bersihkan dari jenis lamun lain. Yang keenam, terakhir, buatlah lubang sekitar 3-5 cm, ambil bibit lalu masukkan ke lubang, tancapkan dengan jangkar besi bibit lamun tersebut, kemudian ditutup dengan substrat. Selanjutnya, penanaman ini sekaligus memperluas daerah penghasil oksigen di sekitar rumah biota laut. Lamun dapat memfiksasi karbon dioksida sehingga reaksi antara CaCO3 dengan CO2 dapat terminimalisasi. Jika konsentrasi terlarut karbon dioksida menurun, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah kiri, yaitu pembentukan endapan mineral kalsit atau CaCO3. Reaksi pembentukan CaCO3 dapat mencegah reaksi peruraian dan sedimentasi yang dapat mengurangi laju fotosintesis lamun. Reaksi peruraian dapat menutupi zona fotik sehingga menghalangi sinar matahari yang masuk, alhasil laju fotosintesis lamun berkurang. Selanjutnya, alasan dijadikannya lamun adalah kemampuan lamun dalam memfiksasi CO2. Lamun juga memiliki peranan penting dalam siklus karbon yang terjadi di bumi. Siklus tersebut mayoritas terjadi di lautan sehingga penyimpanan karbon dioksida di lautan sangatlah besar, yaitu mencapai 93%. Menurut Rahadiarta DKK tahun 2019, potensi tersebut dapat dimanfaatkan menggunakan lamun. Kemampuan lamun dalam memfiksasi CO2 dan menyimpan dalam biomasa dikenal sebagai bikarbon. Menurut Nordland DKK tahun 2016, ekosistem padang lamun sebelumnya lamun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan lamun bagian bawah. Ekosistem padang lamun dapat menyimpan 83.000 metrik ton
ton karbon per meter persegi, sedangkan ekosistem hutan hujan tropis dapat menyimpan sebanyak 30.000 metrik ton karbon per meter persegi menurut Northland DKK tahun 2016. Selanjutnya terdapat grafik yang menunjukkan jumlah hasil fotosintesis dengan intensitas matahari pada kondisi pH rendah dan terkontrol. Menurut Apostolaki tahun 2014, jenis lamun yang dipilih adalah Thalassia hemprighi. Thalassia hemprighi memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan lingkungan asam. Selain itu, adaptasi Thalassia hemprighi dengan konsentrasi CO2 yang bervariasi sangatlah baik menurut Setiawati DKK tahun 2014. Sehingga ketika ditanam, Thalassia hemprighi sudah mampu memulai fotosintesis dengan laju cepat. Selain itu, kemampuan Thalassia hemprighi dalam mengikat CO2 dan menyimpan biomasa cukup besar, yaitu sekitar 14.309,39 C per M kuadrat dari 510,11 GBK per meter kuadrat menurut Wittyaningrum dan Triasi tahun 2000. Selanjutnya ada gambar tabel total biomasa penjaringan oleh beberapa spesies lamun menurut Wittyaningrum dan Triasi tahun 2020. Semakin tinggi nilai biomasa lamun, maka semakin tinggi pula kandungan karbon inorganik atau dilut inorganik karbon atau DIC. Hal ini menunjukkan hubungan berbanding lurus antara nilai biomasa dengan jumlah kandungan karbon larut. Selanjutnya ada tabel total karbon penjaringan oleh beberapa spesies lamun. Menurut Wittyaningrum dan Triasi tahun 2020, beberapa hasil percobaan menunjukkan bahwa kandungan karbon pada jaringan bawah substrat, misalnya akar dan rizoma, lebih tinggi daripada jaringan substrat daun. Menurut Northland DKK tahun 2016, rata-rata stok karbon 5,7% diproduksi di daerah daun dan 28,3% diproduksi di bawah substrat, sedangkan sisanya dihasilkan pada bagian lain. Perbedaan jumlah penghasil stok karbon pada setiap bagian tubuh disebabkan karena faktor eksternal seperti gelombang dan arus laut, sedangkan pada bagian bawah minim akan gangguan sehingga karbon terakumulasi terus-menerus. Karbon tersebut lama-kelamaan akan menjadi bahan dasar untuk pembentukan mineral terumbu karang. Efektivitas lamun dalam memfiksasi senyawa karbon dioksida dapat ditinjau dari besarnya, kerapatan, dan morfologisnya. Lamun jenis Thalassia hemprighi memiliki morfologi yang cukup besar, tetapi kerapatannya tinggi. Meskipun total biomasa Thalassia hemprighi tidak lebih besar daripada Enhalus acroioides, tetapi Thalassia hemprighi lebih tahan terhadap faktor eksternal karena ukurannya sedang dan kerapatannya besar, dapat menyokong tubuhnya untuk bertahan dari terpaan ombak. Lalu penggabungan dua ekosistem ini dapat menciptakan keanekaragaman organisme laut, terutama ikan-ikan yang tinggal di antara dua ekosistem tersebut. Hal ini juga meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme laut sehingga jenis mereka tidak punah dan dapat dibudidayakan sampai beberapa tahun kemudian.
Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan biota laut. Penanaman lamun jenis Thalassia hembrici diharapkan mampu mengurangi laju peruraian mineral terumbu karang oleh CO2 karena kemampuan fiksasi CO2 yang besar dan cepat. Selain itu, kemampuan adaptasi fotosintesis dalam lingkungan asam juga membuat tumbuhan ini menjadi unggul dalam proses rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Hal ini juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan melestarikan ekosistem terumbu karang dan lamun, sehingga ekosistem laut dapat terjaga dan membawa manfaat bagi biota laut maupun manusia. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Tiada kata yang terucap selain rasa syukur kepada Allah SWT berkat limpahan dan rahmatnya. Penulis mampu menyelesaikan artikel yang berjudul Transplantasi Lamun jenis Thalassia hembrici dengan metode Spike Answer sebagai agen fiksasi CO2 dalam rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan baik. Penulis menyadari dalam proses penulisan artikel ini banyak mengalami kendala, namun berkah dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat, dan pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada Bapak Dr. Aigusti Made Sanjaya MSI dalam penulisan artikel ini. Daftar pustakanya ada 11, mulai dari studi morfologi, terus Surbanabil, Apostolaki, Kalejan, Mistakia, Kasosonono, terus Pinto, Morgat, Matwana Nortland, terus ada Hadiata, terus ada Kelautan dan sendiri tanggal 17. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.